Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Widaryanti, guru sejarah di SMK Negeri 1 Pemalang. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi sejarah kelas 11, fase F semester 2, yaitu tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal, bagian yang pertama. Demokrasi liberal atau dikenal dengan demokrasi parlementer adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu dengan tujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Dalam sejarah, Indonesia pernah menganut demokrasi liberal atau demokrasi parlementer ini, yakni pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Yang pertama, kondisi politik. Ada beberapa kondisi politik. Yang pertama, bubarnya Republik Indonesia Serikat atau dikenal dengan RIS. Salah satu hasil dari konferensi KMP atau konferensi meja bundar telah membawa konsekuensi terhadap terbentuknya RIS. Ini sebuah negara federal. Akan tetapi, pembentukan negara federal ini yang diprakarsai oleh Belanda tidak sesuai dengan keinginan bangsa Indonesia. Sehingga banyak masyarakat yang ingin kembali kepada negara kesatuan. Dalam hal ini, Perdana Menteri Kabinet RIS yakni Muhammad Hatta kemudian menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 5 Agustus tahun 1950. 2 hari setelahnya, kemudian negara Indonesia menjadi negara kesatuan. Kondisi politik yang kedua adalah kembali ke negara kesatuan dan UUD S 1950. Setelah RIS dinyatakan selesai atau bubar, Indonesia mengganti konstitusi RIS menjadi UUD S 1950. S di sini adalah sementara. Disebut sementara karena menunggu undang-undang dasar yang baru yang akan dibentuk oleh konstituante hasil pemilu itu dibuat. Konstituante adalah lembaga negara yang ditugaskan untuk membentuk konstitusi baru untuk menggantikan UUD S 1950. Selanjutnya, sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar sementara ini tidak jauh berbeda dengan yang dianut dalam konstitusi RIS. Ada beberapa ciri dalam pemerintahan pada masa demokrasi liberal ini. Yang pertama adalah kebebasan individu dan berserikat. Pada masa ini, demokrasi liberal itu memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada warganya. Hal ini tercermin dalam banyaknya partai politik yang aktif pada saat itu. Pada pemilu yang pertama tahun 1955 terdapat 172 partai politik yang bertanding dan tidak ada partai yang secara dominan itu unggul. Ciri yang kedua, kabinet yang labil. Kondisi ini menyebabkan partai-partai dengan ideologi yang berbeda itu saling bersaing untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan programnya. Kabinet sebenarnya bertanggung jawab kepada parlemen. Ini menyebabkan jatuh bangun kabinet karena tergantung pada parlemen. Sehingga dampaknya kabinet ini seringkali bergonta-ganti secara bergantian tentu saja. Ciri yang ketiga adalah demokrasi parlementer. Demokrasi liberal juga sering disebut demokrasi parlementer. Ini karena kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan kestabilan kabinet sangat tergantung pada dukungan dari parlemen. Ciri yang keempat, pemilihan umum bebas dan teratur. Pada masa ini, terdapat pemilihan umum yang bebas, adil, dan teratur.
konstitusi menjadi landasan penting bagi negara dan pemisahan kekuasaan negara eksekutif, legislatif, dan yudisial. Ini diterapkan untuk menghindari pemerintahan yang terlalu terpusat pada satu tangan. Meskipun demikian, dalam prakteknya demokrasi liberal itu memang memiliki potensi beragamnya, kemudian pandangan dan aspirasi masyarakat pada saat itu juga sangat beragam. Namun, hal ini ternyata menyebabkan demokrasi ini mengalami kegagalan, sehingga tujuan yang diharapkan juga tidak tercapai. Berikutnya adalah penyebab kegagalan demokrasi liberal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan demokrasi ini gagal diterapkan di Indonesia. Jadi selama 9 tahun kita menganut demokrasi liberal. Yang pertama adalah ketidakstabilan politik. Ya, tadi ditandai dengan bergonta-gantinya kabinet yang berkuasa pada selama 9 tahun. Kemudian yang kedua, lemahnya lembaga hukum, ya seperti kepolisian, tentara, dan juga yang lain. Kemudian yang ketiga, maraknya korupsi. Dan yang keempat, ekonomi yang tidak stabil. Ini jelas sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan demokrasi liberal pada saat itu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah adanya ketidakadilan dalam sosial maupun juga ekonomi. Kegagalan inilah yang kemudian menyebabkan demokrasi ini berakhir, yang ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.